Ketika hamil, rahim bunda bagaikan taman bermain bagi janin. Ada beragam aktivitas janin di dalam kandungan yang bisa bunda rasakan, mulai dari menggeliat, bergerak, hingga menendang. Aktivitas tersebut bisa menjadi tanda kalau janin sedang mempelajari apa yang didengar dan dirasakannya. Aktivitas janin dalam kandungan ada berkat panca inderanya. Hal ini menandakan bahwa otak janin berkembang dengan baik. Meski rahim sangat tertutup, janin masih bisa mendengar berbagai suara yang berasal dari luar rahim, melihat berkas cahaya, dan membedakan rasa makanan yang dikonsumsi ibunya. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa janin sebenarnya sudah menggunakan panca inderanya mulai dari trimester kedua kehamilan. Semua keajaiban ini perlahan dipelajari sebagai persiapan hidup saat ia dilahirkan nanti. Rahim bunda hamil bukan merupakan ruangan kedap suara, karena dari dalam sanalah janin dapat mendengarkan berbagai suara baik dari dalam maupun luar tubuh bunda. Janin dapat mendengar suara organ tubuh bundanya, mendengar suara musik, ataupun mendengar percakapan di sekitar bunda. Suara yang didengar janin dari dalam rahim terdengar seperti gumaman yang redup. Di antara semua suara yang dikenal janin, suara bundalah yang akan paling diingatnya. Sesaat setelah dilahirkan, janin juga sudah bisa membedakan mana suara ibunya dan mana suara orang asing. Tak hanya mendengar suara, janin juga sudah bisa mempelajari bahasa dan intonasi dalam percakapan sejak dalam kandungan. Bahasa yang pertama ia pelajari tentunya adalah bahasa yang sering diucapkan oleh bunda. Jadi, bunda harus sering mengucapkan kata-kata yang baik ketika sedang hamil. Janin mempelajari bahasa dan intonasi bukan hanya saat mendengar bunda yang mengajak bicara, tetapi juga dari suara orang-orang yang berkomunikasi dengan bunda. Meski belum mengetahui arti dari tiap kata yang didengarnya, janin dapat membedakan makna pembicaraan melalui irama dan nada bicara. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa janin sudah dapat mengenali keberadaan cahaya di sekitarnya saat trimester ketiga, terutama bulan ke-7 kehamilan. Beberapa dokter mengatakan bahwa bila perut bunda disinari dengan cahaya senter yang kuat, janin akan bergerak sebagai respon terhadap cahaya yang masuk. Sebuah penelitian melalui pemeriksaan USG juga mengungkapkan bahwa mata janin akan semakin sering membuka dan menutup ketika mendekati waktu persalinan, seolah sedang berlatih untuk berkedip dan melihat dunia luar. Apa yang dimakan oleh bunda hamil rasanya akan ikut terbawa ke air ketuban. Terdapat beberapa bukti ilmiah yang mengemukakan bahwa janin mulai dapat mencicipi rasa asam, manis, dan pahit bahkan sejak usia kehamilan 14 minggu. Menariknya lagi, rasa yang terbiasa janin cicipi dalam kandungan akan mempengaruhi selera makannya setelah ia lahir nanti. Itulah mengapa bunda hamil dianjurkan mengonsumsi makanan dan minuman dengan rasa yang bervariasi, guna mempertajam indera perasa bayi nantinya. Selama di dalam kandungan, janin juga sudah membentuk pola tidurnya. Pola tidur di dalam kandungan inilah yang kira-kira akan menjadi pola tidurnya saat baru lahir. Beberapa penelitian juga meyakini janin sudah bisa bermimpi sebelum ia lahir. Sejauh ini, komunikasi dan musik yang didengarkan janin dalam kandungan dianggap bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan dan tumbuh kembangnya kelak. Sayangnya, hal tersebut belum cukup dibuktikan oleh penelitian. Memperdengarkan musik atau mengajak bicara janin dalam kandungan diketahui dapat membantunya mengenal bunda lebih dekat. Kegiatan ini juga akan membuat bunda merasa rileks dan tidak stres sehingga bisa lebih siap menghadapi persalinan. Ada juga beberapa kegiatan yang bisa bunda lakukan selama hamil yang dianggap dapat membantu janin belajar selama dalam kandungan. Di antaranya, membacakan cerita dan melakukan olahraga yoga dan lain-lain. Apapun yang bunda pilih untuk membantu janin belajar dalam kandungan, lakukan dengan hati-hati, apalagi jika melibatkan kegiatan fisik. Bila perlu, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter kandungan bunda guna memastikan bahwa hal tersebut aman untuk dilakukan.